Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau lakukan 365 hari tahun 2021. Sertai kami. Kami percaya tahun 2022 untuk 365 hari yang sama juga Engkau berkati kami. Tuhan, kami mohonkan penyertaan-Mu dan berkat-Mu, karena hanya itu yang bisa menolong, membawa, memberikan kekuatan, sehingga di tahun ini Tuhan, kami juga akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa yang daripada-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar pesan-Mu yang mengawali ibadah kami di tahun ini. Demi Yesus Tuhan, haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Shalom, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, sahabat GBBC yang ada di rumah dan keluarga besar GBBC yang ada di tempat ini. Senang sekali di minggu pertama di tahun 2022 ini kita akan kembali mendengar pesan Tuhan, khususnya tema besar kita sepanjang tahun. Ya, ada hal yang akan saya sampaikan ini, dua hal besar. Yang pertama tentang perubahan logo gereja kita, ya. Logo gereja lokal kita dan logo gereja sinode kita sudah dirilis di grup. Puji Tuhan, mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya tahun baru, logo baru, semangat baru bagi kita. Katakan amin. Nah, yang kedua adalah tema kita sepanjang tahun. Tema kita sepanjang tahun ini adalah Blessed Christian Families. Menjadi keluarga-keluarga Kristen diberkati. Katakan amin. Ya, jadi kata blessing, kata blessed itu akan lebih banyak nanti kita bahas dalam 3 tahapan khotbah, tahapan pengajaran yang akan kami bagi dalam 4 bulan. Next. 4 bulan pertama kita akan berbicara tentang keluarga biologis. Katakan amin. Keluarga jasmani, keluarga di mana Tuhan tempatkan kita seperti hari ini. Bagaimana menjadi keluarga yang diberkati, ya, bagaimana menjadi ayah dan ibu yang diberkati, anak-anak yang diberkati, bagaimana menjadi keluarga yang progres dalam Tuhan. Kita akan membahas selama 4 bulan berturut-turut. Ya, lalu yang kedua, 4 bulan kemudian kita akan berbicara tentang keluarga rohani. Berbicara tentang keluarga rohani, yaitu keluarga Kristen, keluarga di mana kita bertumbuh secara rohani. Di sana kita akan temukan bagaimana menjadi orang Kristen yang progres, bagaimana menjadi orang Kristen yang mengalami kemajuan, bagaimana menjadi orang Kristen yang akhirnya mengalami kedewasaan rohani dan akhirnya mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. 4 bulan terakhir kita akan berbicara tentang keluarga kekal, yaitu keluarga di mana nanti kita akan tinggal selama-lamanya. Amin. Keluarga kekal. Saudara, saya mau jelaskan kepada Anda sebagai pengantar khotbah ini bahwa setiap 3 tahapan waktu di mana Tuhan menjumpai manusia selalu dimulai dengan keluarga. Perjanjian lama, ya, pada kitab Kejadian pasal 2, 1, 2, dan 3 itu berbicara tentang Tuhan membentuk keluarga pertama, keluarga Adam dan Hawa. Amin. Saudara pasti ingat, ya, kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Tuhan berbicara tentang keluarga. Lalu yang kedua, dengar baik, ketika Yesus memulai perjanjian baru, apa yang terjadi? Sebelum dia mengawali pelayanannya, dia pergi ke rumah pernikahan. Ya, dia melegalisasi keluarga. Dengarkan baik-baik. Perjanjian lama dimulai dengan keluarga, perjanjian baru dimulai dengan keluarga. Dan dengarkan baik-baik saudara-saudara, nanti kalau Tuhan datang, kitab Kejadian, kitab Wahyu, dari pasal 4 sampai 19, menjelaskan bahwa kalau Tuhan datang, yang dia akan bentuk kembali adalah keluarga rohani. Jadi saudara-saudara, sepanjang tatanan hidup, sejarah hidup kita, dari kekal sampai kekal, Tuhan mendesainnya menjadi sebuah keluarga. Itulah sebabnya gereja kita juga disebutkan
keluarga rohani. GBBC Church. Ya, our church, our home. Ya, home talking about families. Home adalah rumah di mana semua orang kembali. Home itu berbicara tentang keluarga. Itulah sebabnya kita akan mempelajari apa-apa sih yang harus kita mengerti tentang keluarga supaya diberkati. Ada banyak keluarga Kristen sebenarnya Tuhan ingin berkati. Tapi karena mereka nggak ngerti, bagaimana caranya supaya keluarga saya diberkati. Hari ini saudara-saudara kita akan mengawalinya dengan mengenal 5. Ya, ada 5 mandat menjadi keluarga. Ada 5 mandat atau 5 tugas utama atau 5 fungsi utama yang harus dimiliki oleh keluarga-keluarga Kristen termasuk keluarga GBBC dan sahabat GBBC dimanapun Anda berada. Ya, next. Mari kita lihat landasannya ada di dalam kitab Kejadian pasal 2, 21-24 dikatakan di sana. Saudara kalau baca, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunlah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini sepertinya teks untuk pernikahan. Tapi saudara-saudara bukan hanya untuk itu. Teks ini juga sesuai bagi kita, bagi keluarga rohani atau mandat keluarga jasmani. Ada 5 hal yang harus kita kerjakan saudara-saudara supaya kita menerima yang namanya blessed Christian families. Bagaimana supaya kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang diberkati. Seperti teks tadi saudara-saudara katakan, ayat 3. Inilah dia tulang dari tulangku. Yang tercermin di sana adalah pengakuan dan penerimaan. Kristen harus mengaku. Amin. Anda harus bangga terhadap pasanganmu. Ada orang malu memperkenalkan istrinya karena istrinya gemuk seperti drum. Ya, ada istri yang malu memperkenalkan suaminya karena suaminya tidak keren. Kampungan. Ya, tidak berpendidikan mungkin. Saudara-saudara, langkah pertama untuk kita menjadi keluarga yang diberkati adalah Anda harus menerima pasanganmu. Anda harus menerima orang tuamu. Anda harus bangga kepada anakmu. Ada orang tua malu memperkenalkan anaknya. Karena anaknya obesitas. Atau anaknya kekurangan sedikit sindrom. Saudara-saudara, ini seringkali menjadi penghalang. Saya seringkali saudara lihat di sosial media, ada anak tidak bangga melihat memperkenalkan orang tuanya di sosial media, di close. Kenapa? Karena ayahnya seorang petani. Saudara tahu petani? Ya, cangkul di sawah. Ada orang kaya di Jakarta ini tidak berani memperkenalkan ayahnya, ibunya seorang petani. Malu merilis foto orang tuanya yang miskin dan sudah bungkuk dan kemudian bekerja di sawah. Itu menjadi penghalang karena Adam berkata begini, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia terbuka dan dia menerimanya. Dan dia bangga melakukan. Katakan amin. Jadi kalau Anda di Facebook, kemudian statusnya relationship is complicated. Nggak jelas, nggak ngaku. Sekarang bertobat, katakan amin. Kalau sudah pacaran, jangan bikin cabang, bercabang-cabang. Rilis. Engage. Misalnya berpacaran. Supaya orang lain tidak punya kesempatan untuk menjadi orang ketiga. Katakan amin. Coba cek hati masing-masing ya. Yang suka berbuat dosa, sekarang bertobat. Oke, next. Yang pertama, yang harus kita lakukan sebagai keluarga jasmani adalah steward
mandate. Steward mandate adalah mandat penata layanan. Katakan mandat penata layanan. Ya, ayat itu ditulis begini saudara-saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirman Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi saudara-saudaraku, sebagai perwakilan Allah untuk mengelola semesta ini, tugas kita adalah bekerja. Katakan amin. Keluarga harus bekerja. Mandat pertama kita adalah penata layan. Yang kita kelola adalah sumber-sumber yang ada di dunia ini, sehingga menjadikan kita terberkati. Saudara dengar baik, tidak ada orang Kristen yang akan berhasil kalau kerjanya malas, kerjanya hanya ongkang-ongkang kaki, kerjanya hanya tidur, makan, lalu berharap, oh Tuhan berkatilah. Orang di TikTok berkata begini, kalau tulis status bagus bukan, akan indah pada waktunya. Lalu seorang bilang, keong racun, bangun, tidurmu terlalu miring, karena tidak akan pernah diberkati kalau orang sukanya malas. Katakan amin. Stewardship mandate, artinya kita menata sumber-sumber yang ada bagi kita. Meskipun kadang-kadang sumber daya itu tidak sebesar orang lain. Saudara tahu, Amazon itu adalah platform jual beli yang sangat terkenal di Amerika. Amazon namanya. Saudara bisa beli apa saja di situ dari seluruh dunia. Saudara tahu, ketika pertama kali dibuka sejarah ini, semua orang mencibir. Mana mungkin, mana ada yang mau bisa beli di situ. Itu tipuan. Semua bicara negatif. Tapi saudara dengar baik-baik. Salah satu orang terkaya di planet ini adalah pemilik Amazon. Sumbernya mungkin sedikit, saudara-saudara. Ada mungkin hanya tukang tambal ban. Oh, dengar baik-baik. Ada seorang berkata, bagaimana mungkin tukang martabak sama tukang pisang punya miliaran lalu beli saham. Hei, jangan salah. Tukang panci saja bisa punya uang miliaran. Karena bisa mengelola dengan benar sumber-sumbernya. Katakan amin. Lalu bagaimana dengan kita orang Kristen, saudara-saudara, anak-anak Tuhan. Tuhan katakan janji begini, kepadamu kuserahkan dunia, kelola. Maka jangan heran, ada orang Kristen makin sukses, makin diberkati. Karena mengambil penata layanan ini. Stewardship. Dan akhirnya diberkati. Katakan amin. Mungkin Anda punya resource yang sangat terbatas. Anda jangan berkata, aku hanya seorang guru. Ya, aku aja pedagang kaki lima. Atau mungkin Anda bilang, aku aja seorang driver online. Tapi dengar baik, kalau engkau mengelola sumber-sumber itu, kata Tuhan bagimu hari ini, engkau pasti diberkati. Katakan amin. Ya, nomor satu adalah stewardship, mandate. Menjadi pengelola. Tetapi dengar, pengelola itu bukan pemilik. Kalau Tuhan berkati, Anda harus ingat untuk mengembalikan kepada Tuhan. Amin. Jangan makan sendiri. Waktu susah suka bersaksi, Tuhan tolong saya. Tetapi waktu diberkati, suka diam-diam. Diam-diam menikmati berkat. Seorang menulis begini, sangat bijaksana. Memberi itu boleh diam-diam, boleh terbuka. Boleh Anda bilang, saya memberi. Atau Anda tidak bilang, saya memberi. Tapi yang tidak boleh adalah, lupa memberi. Amin. Jangan lupa, karena kita ini steward. Steward itu saudaraku pengelola, bukan pemilik. Itu sama seperti bendahara Tuhan. Yang pertama, be stewardship. Amin. Jadilah pelayan. Yang kedua, next, mari kita lihat bagaimana menjadi keluarga Kristen berkati. Alkitab katakan Yohanes 13 ayat 34 35, aku memberikan perintah baru kepada kamu, itu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus
saling mengasihi. Orang tahu kamu adalah murid-muridku. Yang kedua adalah love mandate. Katakan mandat mengasihi. Katakan mengasihi. Oh, dengar baik saudara. Kalau Anda tidak punya spirit mengasihi di tahun ini, dengarkan, hidupmu akan gersang. Ya, Anda tidak akan pernah mencapai maksimalnya hidup menjadi orang Kristen kalau kau tidak didorong oleh kasih untuk terus mengalir di tengah-tengah kehidupan di dunia yang begitu sulit ini. Amsal 3:3 katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Ada di lehernya, ada di hatinya. Itu adalah kasih. Apa yang semakin surut dari dunia modern hari ini, saudara-saudara, itu adalah kasih. Kita terlalu banyak mengajarkan tentang kasih, lalu kita menjadi lupa apa arti dasar kasih. Saudara tahu dari kata kasih itu, arti paling mendasarnya adalah memberi. Amin. Orang Kristen harus rela memberi. Memberi senyum kepada orang lain, itu juga kasih. Amin. Memberi pengampunan pada orang lain, memaafkan orang lain, membantu orang lain jika dia kurang, menolong jika dia sedang hendak jatuh dalam pencobaan. Atau saudara-saudaraku, care terhadap penderitaan orang lain. Hari-hari ini saudara, dengar baik-baik, yang harus kita praktekkan adalah care kepada orang. Care kepada keluarga GBBC yang pertama. Kalau ada yang sedang berduka cita, kita care. Ya, kalau orang Amerika bilang begini, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Jangan bilang, apa yang bisa kau lakukan untuk aku? Itu orang egois, saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir, saya sudah terlalu banyak tolong dia. Kapan dia tolong saya? Karena itu, kita punya Tuhan yang bisa tolong kita. Orang yang kita tolong, justru kalau tidak bisa balas tolong kita, Tuhan yang di sorga akan datang menolong kita. Jadi mandat kedua adalah tetaplah mengasihi. Pak, bagaimana saya bisa mengasihi orang ini? Ini orang kurang ajar, Pak. Kerjanya nyakitin melulu. Kerjanya nyakitin hati tiap hari. Udah ngutang marah-marah. Kita bagi utangnya dia yang paling galak gitu. Ya banyak seperti itu bukan? Tapi dengar baik-baik. Mandat kita, tugas kita yang kedua adalah tetaplah mengasihi. Tetap beri senyum. Men, tetap mengampuni. Tetap terima. Ada lagu Batak yang terkenal. Satu kali kau sakiti hati ini, dapat ku maafkan. 2 kali ku maafkan. Tapi jangan coba 3 kali. Saudara tahu itu kalimat dari mana? Itu bukan kalimat dari kitab suci. Itu kalimat dari ego manusia yang sudah dirusak oleh iblis. Alkitab katakan 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni, mengasihi itu tanpa batas. Kadang-kadang memang sakit saudara. Kita sudah mengasihi tapi masih dibalas dengan kejahatan. Seperti orang Jawa bilang, dikasih susu, dibalas tuba. Saudara tahu tuba nggak? Kalau saudara pergi ke Kalimantan, ada akar namanya, kalau kita tumbuk, taruh ke air, ikannya semua itu mati lemas. Itu tuba. Jadi ada orang kita kasih kebaikan, dibalas kejahatan kepada kita. Tapi no problem, karena Tuhan kita punya banyak cara untuk mengganti yang jahat menjadi baik. Tetaplah mengasihi, katakan amin. Mandat nomor 2 adalah love mandate. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan cepat, ada tinggal 10 menit lagi. Didaktika mandate atau education mandate, ya, atau mandat pengajaran. Apa yang kurang dari kekristenan saudara? Kasih saya rasa cukup. Kita cukup kenal dengan kasih. Tapi yang sering kita lupa adalah kita juga punya mandat pengajaran. Mengajar orang disiplin. Mengajar anak kita baik. Di YouTube saya selalu lihat iklan. Ada 16 buku yang Anda harus kasih anakmu supaya anakmu benar. Saya setuju dengan itu. Karena kadang-kadang kita mengasihi anak berlebihan sampai kita lupa menegurnya. Dia kita salah, anak kita bilang tidak apa-apa. Yes, okay. Lalu kita bilang I'm fine.
Lalu kita lihat anak kita bertumbuh menjadi anak yang kurang ajar. Kita harus mendidik anak kita. Amin. Kita harus didik jemaat. Kalau jemaat salah harus diluruskan kepalanya. Amin. Kalau pekerja salah harus diluruskan kepalanya. Lalu hatinya. Kalau gembala sidang salah harus diluruskan. Semua kita manusia bisa salah. Maka kita harus diajar dan harus rela. Amin. Waktu Daud berdosa, apa yang dia minta, saudara? Dia minta dua hal. Roh yang rela dan roh yang teguh. Roh yang rela itu artinya, biarkan aku Tuhan diberikan kerelaan hati untuk ditegur. Sehingga aku tidak protes, tidak marah waktu diluruskan. Dan yang teguh adalah, izinkan, diberikan kepadaku roh yang tangguh. Ketika aku harus diluruskan, aku rela dan aku tetap kuat untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalayak. Pengajaran itu penting, saudara-saudara, bukan hanya di pendidikan. Ada banyak orang berpikir bahwa cukup anakku masuk sekolah, diajar di sekolah baik, dapat guru yang baik, dapat sekolah yang baik, dapat nilai yang baik. Lalu dia lupa bahwa tugas yang paling utama pengajaran bukan guru di sekolah, tapi orang tua. Dan banyak anak-anak kita jatuh dengan narkoba. Kenapa? Bukan karena nggak pintar di sekolah. Saya mau saksikan sudah 25 tahun yang lalu. Ada seorang diaken yang luar biasa bersaksi. Saya ingat sampai hari ini sudah 25 tahun. Orang sangat kaya raya. Diberkati Tuhan. Pada waktu itu dia sudah punya Mercedes-Benz, baby Benz. Itu mobil paling canggih waktu itu. Belum ada Ferrari waktu itu di Indonesia. Ini dikasih anaknya luar biasa. Sopir pribadi dan credit card unlimited. Dia bisa belanja sebanyak mungkin. Sebanyak yang bisa dibeli. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Suatu hari, bapak ini temukan anaknya overdosis di mobilnya. Berbusa mulutnya dan tidak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengajar anaknya. Dia beri uang. Dia kira uang itu bisa membuat anaknya lebih baik. Dia beri fasilitas, dibuat kemewahan semua. Yang jadi salah di gereja kita adalah kita membiarkan orang kalau keliru. Nanti kalau tegur dia nggak mau gereja. Itu bukan keluarga. Amin. Kalau keluarga Anda ditegur harus rela. Oke, saya minta maaf. You must be gentleman. Amin. Kalau ditegur harus rela. Itu keluarga. Kalau nggak seperti itu namanya bukan keluarga. Pernah nggak lagu? Ini lagunya, lagu-laguan. Keluarga-keluarga, suami-suamian, istri-istrian. Lalu besok lupa. Itu bukan keluarga. Keluarga rohani, keluarga GBBC, Anda harus punya didaktika mental. Di situ nanti selama 4 bulan ke depan ini masih garis besarnya, kita akan mengajar bagaimana Anda mengajar anakmu. Bagaimana Anda mengajar suami dan istri. Bagaimana kita mengajar sesama. Supaya kita bisa saling mengajari. Karena kita adalah murid Tuhan. Amin. Mandat kita, ya tugas kita, selain kita adalah mempelai Kristus, kita juga adalah murid Yesus. Dikatakan tadi, supaya mereka tahu, engkau adalah murid-muridku. Yang ketiga, dan yang keempat saudara, ini yang paling menarik, yaitu heavenly atmosphere mandate. Keluarga itu adalah tempat di mana kita menemukan atmosfer kebaikan. Atmosfer sorga, atau dengan kata lain suasana sorga. Keluarga Kristen adalah harus menjadi tempat di mana orang-orang ingin pulang, karena kalau saya pulang, di sana saya bahagia. Katakan amin. Jangan sampai ada anak-anak Kristen gak mau balik rumah. Karena kalau dia balik rumah, dia ketemu ayahnya suka berantem. Ibunya cerewet seperti air yang menetes, kata Samsung. Tidak habis-habisnya dari pagi sampai pagi. Lalu tidak pengen pulang. Kenapa? Heavenly atmosphere mandate. Kita harus menjadikan rumah kita menjadi rumah suasana surga. Sulit ya? Sulit. Tidak mungkin. Karena surga itu jauh di sana. Kita di dunia. Oleh sebab itulah kita perlu Tuhan, perlu Roh Kudus, everybody the Holy Spirit to make it. Amin. Anda gak bisa bikin sendiri. Anda perlu Tuhan, you need God. Untuk bisa menghadirkan
suasana sorga dalam hidup kita, di rumah kita. Itu sebabnya nanti kita akan mengajar bagaimana supaya jemaat GBBC ini menjadi penuh. Karena di sini ada suasana sorga. Kalau ada orang baru datang, dia tidak akan pernah pergi lagi. Karena dia lihat Pak Brans, Pak Brando, wow, saya nggak bisa lupa kedua laki-laki itu. Mereka begitu hangat, kasihnya luar biasa, penerimaannya dahsyat. Katakan amin. Atmosfer surga itu diciptakan oleh kita di sini dan ditolong oleh Tuhan. Jangan sampai orang datang sini dia bilang cukup sekali. Dan aku tidak akan kembali lagi. Suatu kali tahun yang lalu bulan November saya pergi makan malam bersama istri saya. Bersama Elsa, Darwin, Orin kalau salah ya, bertiga ya. Oktober. Lalu saya pulang dan digotong ke rumah sakit. Lalu saya bilang, Ciput ya, saya bilang, saya tidak akan pernah kembali lagi ke situ seumur hidup saya. Kenapa? Karena kesannya itu membuat saya menderita. Tapi kalau orang datang sini, ketemu Iin, ketemu PDP Chandro, ketemu Daniel, ketemu Niko, dan dia bilang, I can't forget it. Saya nggak bisa lupa mereka. Karena mereka luar biasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Karena italah yang mendatangkan suasana surga itu. Tuhan tidak mungkin turun dari surga lalu kita jamah semua satu-satu kan. Kitalah yang menariknya ke sini. Dengan apa? Dengan sikap, perkataan dan perbuatan kita. Number 4, heavenly atmosphere meeting. Jadi setiap kita punya tanggung jawab untuk membuat di sini ada surga. Katakan amin. Kita semua di rumah wajib membuat suasana surga turun di rumah kita. Kalau kita di kantor kita wajib bikin suasana surga turun di kantor kita. Amin. Dimanapun kita berada, surga turun di sana. Dan orang akan bilang, wow dahsyat. Dia nggak punya uang, tapi dia punya yang tidak dimiliki oleh dunia. Suasana surga. Katakan amin. Nomor 5, ya, the last number, faithfulness pendek. Katakan mandat kesetiaan. Iman. Sudah dalam teks aslinya antara iman dan kesetiaan itu tidak dibedakan. Antara percaya dan setia itu adalah dua kata yang itu adalah sinonim namanya. Jadi setia dan percaya adalah dua kata yang sama maknanya. Dan Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang faithfulness. Setia kepada Tuhan, amin. Setia kepada gereja, amin. Setia kepada pasangan, amin. Setia kepada pacar, amin. Jadi nggak boleh ada dua pacar. Jangan bikin cabang-cabang. Bertobat kalau bikin cabang-cabang. Atau tidak akan diberkati. Ya. Makanya Tuhan tidak pernah setuju dengan poligami. Ada suami punya istri 2. Hati-hati. Jangan harap Anda bisa masuk surga. Karena di surga dengar baik-baik hanya ada satu pasang. Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Nggak ada orang ketiga di surga. Amin. Jadi kalau Anda punya istri, punya cita-cita istri ketiga, hati-hati. Oke? Dan itu sebenarnya bermula dari pacar kedua, pacar ketiga. Orang yang punya gejala-gejala seperti ini punya penyakit yang sama nanti menular kalau sudah menikah. Hati-hati ya. Jadi cukup satu. Faithfulness. Setialah. Ya, setia kepada orang tuamu. Amin. Setia kepada pendetamu. Jadi katakan, I have only one pastor. Amin. Jangan punya 2 pastor. Kalau Anda punya 2 gembala, engkau akan setia ke yang lain, lalu berkhianat kepada yang lain. I have only one pastor. Name is Pastor Joshua. Katakan amin. Kan orang
Seperti itulah yang akan diberkati Tuhan di tahun ini. Setia kepada satu gereja, satu gembala, satu pelayanan, satu perusahaan, ya, satu lingkungan rohani. Dan Tuhan akan memberkati kita. Katakan amin. Jadi ada 5 hal. Yang pertama adalah mandat penata layanan, mandat kasih, mandat pengajaran, mandat atmosfer surga, dan mandat iman percaya setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu.